Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya ada baiknya kalian buat cuci tangan terlebih dahulu ya guys. Jaga kebersihan dan tontonlah sambil stay di rumah bagi yang libur. Karena stay di rumah, kalian gak cuma nolongin diri sendiri, kalian nolong your family, your friends, someone that you love, dan tentunya jadi pahlawan bagi negaramu. Kapan lagi kan stay di rumah bisa jadi pahlawan, ha? Bagi yang masih kerja di lapangan, berjuang mencari nafkah dan melawan virus ini, stay positif, mawas diri, dan usahakan pakai masker. Jangan lupa juga lakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Untuk para dokter dan perawat di seluruh Indonesia, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berada di garda terdepan saat ini. Tanpa kalian, mustahil kami bisa tenang melawan COVID-19. Karena kalianlah yang saat ini berjuang demi kita semua. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua para dokter. Karena kalian adalah the real hero. Guys, para dokter dan perawat stay di rumah sakit untuk kalian. Tugas kita stay di rumah untuk mereka. Mari semuanya berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang siapa sebenarnya Satella pada anime Re:Zero ataupun light novelnya. Benarkah dia ini yang memberikan kekuatan Subaru yaitu Return by Death, ataukah Emilia yang sudah menjadi jahat? Mari kita bahas di pembahasan kali ini gitu guys. Check it out. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di dalam benak Mimin. Siapa Satella? Dan kenapa Satella ini ingin membawa Subaru ke kerajaan Lugnika? Kan tahu-tahu terlempar ke isekai tanpa sebab yang gak jelas? Ya nggak mungkin juga lah ya. Misinya ini belum jelas kayak gimana. Tapi yang jelas, Subaru ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mengubah masa depan seseorang. Dan mengembalikan apabila nasibnya buruk ke checkpoint semula. Satella adalah salah satu penyihir dan mendapat julukan sebagai penyihir pencemburu. Dia ini memiliki tubuh kurus dengan rambut perak yang panjang, serta mata berwarna ungu. Sepertinya Subaru akan bertemu dengan Satella pada season keduanya nanti. Dan itu memang sangat ditungguin banget oleh para fans Re:Zero. Karena pas di season pertamanya ini, hanyalah siluet bayangannya saja. Ketika Betelgeuse merasuki tubuh Subaru, dan Subaru memaksa mengeluarkannya dengan bilang bahwa dirinya ini bisa bangkit dari kematian, Betelgeuse ini melihat penyihir pencemburu di dalam diri Subaru dan didepak keluar oleh Satella pada saat itu. Jadi memang benar gitu ya, Satella ini sepertinya ada di dalam diri Subaru, cuman sosoknya ini masih misteri sampai sekarang. Setelah Mimin cari-cari gitu ya, jadi nanti di season keduanya, ketika Echidna bertemu Subaru, Subaru ini dapat menceritakan kemampuan Return by Death-nya ini kepada Echidna. Pada awalnya Subaru ini belum bisa melihat Satella dan kayak ngeblur gitu ya. Tetapi lama-kelamaan, Subaru ini menggambarkan Satella memang sama persis seperti Emilia. Bisa dibilang kalau Satella ini mempunyai dua kepribadian yang sering berkelahi satu sama lain. Tetapi kedua kepribadian ini memang sama-sama menyukai Subaru, walaupun yang satunya ini lebih deep lagi guys. Semenjak 400 tahun yang lalu, Satella ini menyerap kekuatan sebagai penyihir pencemburu, tetapi dia ini tidak bisa mengendalikannya. Alhasil Satella pun menghabisi 6 penyihir dosa lainnya karena dirinya ini keluar kendali. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghabisi dirinya pada saat itu. Namun yang bisa dilakukannya hanyalah menyegelnya. Banyak yang bilang ketika Satella disegel, ke-6 penyihir dosa lainnya ini sudah tiada ataupun sudah lenyap. Tetapi pada kenyataannya di season keduanya, bahkan Echidna pun masih hidup ketika posisi Satella ini sudah disegel gitu guys. Jadi kok bisa ya Satella ini menghabisi ke-6 penyihir dosa lainnya? Jadi di sini Mimin akan sedikit berteori guys. Jadi gini, Mimin berpendapat kalau Satella ini ingin menghabisi mereka karena ke-6 penyihir ini memang sering berulah di dunianya. Oleh karena itu, Satella ini menghabisi mereka semua supaya dunia menjadi lebih aman dan tentram. Tetapi resikonya, dia ini bisa jadi musuh utama seluruh manusia yang ada di dunia Re:Zero gitu guys. Bahkan sampai sekarang,
para masyarakat itu menganggap nama Satela ataupun penyihir pencemburu sebagai nama yang paling dilarang untuk diucapkan ya. Pertanyaan kedua, apakah Satela adalah Emilia? Banyak orang yang menganggap kalau Emilia ini adalah Satela. Ya bisa dibilang secara penampilan sangat mirip, dan bisa dibilang sebagai reinkarnasi langsung dari Satela. Pakaian Subaru ini terus dibilang oleh Rem sebagai bau penyihir, dan itu pekat banget baunya. Rem ini di episode awal-awal bahkan mencoba untuk menghabisi Subaru kala itu. Bukan mencoba lagi, tetapi udah dihabisi ya. Untungnya si Subaru ini punya Written by Death. Coba kalian ingat, kalau Emilia ini pernah mengatakan namanya sebagai Satela pada awal episode anime Re:Zero. Dia ini kayak menerima dirinya sebagai Satela. Tapi kok pas Subadrun bangkit lagi kedua kalinya, dia ini memanggil Emilia dengan sebutan Satela, malah marah gitu kan. Suatu keanehan tapi terlihat jelas di sini. Bukti selanjutnya, ketika opening kedua, Emilia ini dikelilingi oleh tangan penyihir dan dia ini kayak senyum bahagia gitu, dan berusaha untuk melambaikan tangan ke arah Subaru untuk mengajaknya ataupun menyelamatkannya dari tangan penyihir. Sebenarnya apa saja kekuatan yang dimiliki oleh Satela, dan bisa dibilang Satela ini adalah penyihir terkuat dari 7 penyihir dosa lainnya. Karena kan dari tadi Mimin sudah menceritakan bahwa Satela ini bisa menghabisi 6 penyihir dosa lainnya. Ya kalau bukan yang terkuat ya bagaimana bisa gitu guys. Pertama, Authority of Envy. Sebagai penyihir pencemburu, nantinya salah satu dosa penyihir yang bernama Minerva akan hadir dan bertemu dengan Subaru. Tetapi dia ini hanya bisa berbicara dengan jarak jauh. Kedua, tangan tak terlihat. Kita sudah lihat di season pertamanya, kalau Betelgeuse ini sudah mengeluarkan beberapa tangan tak terlihat. Dan itu memang dahsyat banget walaupun jumlahnya cuma sedikit. Rumornya, Satela ini bisa mengeluarkan 2000 tangan kegelapan sekaligus. Saat ini, Satela menggunakan kekuatannya terhadap Subaru. Tiap kali ia menyebut dirinya bisa hidup kembali dari kematian atau dikenal juga sebagai Written by Death. Terakhir atau nomor 3, manipulasi waktu. Sudah jelas, ketika Subadrun ini mau ngomong atau berbicara tentang kemampuan dirinya yang memang bisa bangkit dari kematian atau kembali dari kematian, waktu serasa terhenti sesaat dan semua pun terdiam. Sepertinya ini memang salah satu kekuatan Satela meskipun dirinya sudah disegel. Sekian bahasan video kali ini tentang siapa sebenarnya Satela pada anime Re:Zero ataupun light novelnya. Kalau kalian ada masukan ataupun saran tentang pembahasan lain, tentang Oregairu, tentang Sword Art Online yang ingin dibahas, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi karena anime bukan kartun. Goodbye guys.